أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنهم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. والمقالة الرابعة والعشرون عن بعض الحكماء أنه قال الزهد khamsu khisalin as-siqatu billah wa tabarri anil khalqi wal ikhlasu fil amali wa ihtimaluz zulmi wal qana'atu bima fil yad. Makalah ke-24 dari sebagian hukama bahwasanya dia berkata, di dalam zuhud ada 5 sifat terpuji. Pertama, keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membebaskan diri dari ketergantungan kepada makhluk. Ketiga, ikhlas dalam beramal. Keempat, mengemban, menanggung kezaliman dari orang lain. Kelima, merasa cukup dengan apa yang ada. Dari komentar sebagian hukama, ulama-ulama ahli hikmah, itu dikatakan bahwa di dalam zuhud ada 5 perilaku terpuji, ada 5 sifat terpuji. Zuhud itu terdiri dari 3 huruf, zai, ha dan dal. Za itu zadin littaqwa, bekal takwa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya hadin atau hudan, petunjuk dari Allah. Dalnya dawam, kokal istiqomah di dalam ibadah. Itu secara harfiah. Sedangkan zuhud secara istilah adalah kesungguhan seseorang untuk memprioritaskan kepentingan akhirat ketimbang keperluan duniawi. Itu orang yang zuhud. Ada skala prioritas di dalam hidup dan kehidupannya, lebih mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zuhud ini sudah merasakan manisnya iman, merasakan lezatnya ibadah, menikmati membaca kitab suci Al-Qur'anul Karim. Seseorang bila sudah mencapai kenikmatan dalam ibadah, berarti sudah masuk ke ranah zuhud.
Salasun, kata Rasul, man kuna fihi wajada halawatal iman. An yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha ay ya'uda ilaihi fil kufri kama la yuhibbu an yutra finnari au yulqa finnari. 3 perkara, kata baginda Rasul, siapa yang memiliki 3 perkara, dia sudah bisa merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah. Yang pertama, dia jadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dari segala-galanya. Cinta Allah artinya rela hidup diatur oleh Allah. Cinta Allah berarti ada dorongan, ada motivasi dari dirinya untuk selalu dekat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah merasakan nikmatnya iman, lezatnya ibadah. Yang kedua, cinta Rasul artinya dia sering berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, utamanya setiap hari Jumat. Karena omong kosong orang mengaku cinta Rasul tapi nggak pernah selawat kepada Rasul, benci kepada Rasul, benci kepada keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pengakuannya bohong, kadzab. Atau orangnya kadzib. Nah, kemudian yang kedua, dia bisa merasakan manisnya iman. Dia cinta kepada seseorang, dasar cintanya karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena jabatan seseorang, bukan karena kekayaan seseorang, bukan karena popularitas seseorang, bukan karena keturunan, garis keturunan darah biru. Bukan. Tapi dia cinta sama orang karena dia ahli ibadah. Dia orang yang qanaah, dia orang yang alim, dia orang yang soleh. Begitupun sebaliknya, dia benci sama orang bukan kepada individunya, tapi karena perilakunya. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Dasar cinta karena Allah, dasar benci karena Allah, bagian dari iman. Karena memang perilakunya. Kita tidak suka kepada orang-orang yang berdusta bukan karena individunya sebagai jati diri, sebagai personal seorang muslim atau manusia, tapi kita benci karena kebohongannya itu, karena sifatnya itu, karena sempit dadanya itu, sehingga berani berdusta, berani memutarbalikan fakta, berani menyudutkan orang. Tapi ternyata jejak digital membuktikan semua tuduhan itu tidak berdasar. Nah, yang ketiga, dia bisa merasakan manisnya iman. Dia benci kalau kembali kepada perbuatan masa lalunya, masa kelamnya. Sebagaimana dia benci kalau dirinya dicampakkan ke dalam neraka. Nah, 3 hal ini dia sudah bisa merasakan manisnya iman, berarti masuk kepada ranah zuhud. Nah, di dalam zuhud itu ada 5 tadi sifat terpuji. Pertama, as-siqah billah. Keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi disertai ay ma'ahubbil fakri, kecintaan kepada Allah dibersamai dengan mencintai fakir miskin. Artinya ada sentuhan-sentuhan, adanya perhatian, adanya kepedulian kepada fakir miskin.
Jadi kalau dia mengaku cinta Allah tapi orangnya bakhil 17 setan, ini belum layak dikatakan keyakinan penuh kepada Allah. Terlebih bagi mereka yang baru pulang dari tanah suci, indikator hajinya mabrur dilihat secara kasat mata dari amaliyahnya. Kalau sebelum berangkat haji dia nggak pernah sholat berjamaah, setelah pulang ibadah haji dia rajin sholat berjamaah. Sebelum berangkat haji dia tidak pernah menghadiri ta'lim, setelah pulang haji dia rajin menghadiri majelis ta'lim. Sebelum berangkat haji galaknya bukan main sama bini, pulang haji dia lebih mengayomi bininya, lebih cinta kepada bininya karena dia jadi orang sukses karena bantuan seorang istrinya. Sebelum berangkat haji bakhil luar biasa, bakhlul, tapi pulang ibadah haji menjadi orang yang dermawan. Itu indikator hajinya ini mabrur. Tapi kalau pulang haji tetap kagak sholat berjamaah, pulang haji nggak menghadiri majelis ta'lim, pulang haji masih galak sama bini, ini bukan haji mabrur tapi haji mabur. Mabur hajinya, ya. Kama qala Abdullah bin Mubarak wa Syaqiq al-Balkhi wa Yusuf bin Asbat wa hadza min amarati zuhdi. Sebagaimana komentar Abdullah bin Mubarak, Syaqiq al-Balkhi, Yusuf bin Asbat, ini tadi adalah tanda-tanda orang yang zuhud. Fa innahu la yaqwil abdu ala zuhdi illa bithiqah billah ta'ala. Karena sesungguhnya seorang hamba tidak kuat menjalani zuhud kecuali dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keyakinan kan berarti keimanan. Kita sekarang masuk 25 Zulhijjah. Rabu akan datang sudah memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Artinya apa ini? Orang bisa hijrah dengan semangat iman. Orang bisa jihad dengan semangat hijrah. Orang bisa hijrah dengan kekuatan iman. Jadi thiqah, iman, hijrah, jihad itu satu kesatuan yang masif. Satu kesatuan yang tidak saling bisa dipisahkan. Iman, hijrah, dan jihad. Artinya orang jihad karena ada sarana hijrah. Orang hijrah karena punya semangat iman. Dia nggak bisa sendiri-sendiri. Dan iman, hijrah, jihad adalah pola hidup baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tahapan hidup yang benar bagi seorang Muslim, bagi individu Muslim dan Muslimah. Iman, hijrah, dan jihad. Kalau orang sudah mengamalkan iman, hijrah, dan jihad, dia akan mendapatkan posisi tawar, pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan apresiasi, keberkahan, keridhaan, rahmat, dan surga yang abadi. Itu tertera dalam surah At-Taubah ayat 22. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman tadi, thiqah billah. Orang-orang yang hijrah, orang-orang yang jihad fisabilillah dengan hartanya, dengan pemikirannya, a'dhamu darajatan, akan mendapatkan derajat yang tinggi, wa ulaika humul faizun.
Itulah orang-orang yang beruntung, yang faiz, yang menang iman, hijrah, jihad. Bagi kita yang akrab dengan majelis taklim, bagi kita yang akrab dengan masjid, sering sholat berjamaah, bagi kita yang dekat dengan ulama dan orang-orang soleh dan habaib, mendengar 3 suku kata ini bukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang akrab, iman, hijrah, dan jihad. Tapi bagi orang walaupun dia muslim, tapi nggak pernah duduk di pengajian, nggak pernah sholat berjamaah di masjid, nggak dekat sama orang-orang soleh, orang baik, ulama, maka mendengar 3 suku kata ini mengagetkan, membuat dia tersentak, seakan-akan iman, hijrah, jihad, momok yang menakutkan, konsep yang mengerikan karena kalimat jihad itu. Padahal jihad tidak saja dimaknai perang fisik, tidak. Bapak-bapak datang sini sebelum subuh itu bagian dari jihad, karena maknanya kesungguhan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kesungguhan untuk mengangkat harkat umat Islam. Ketika masih banyak orang yang belum bisa baca Quran, dia tampil membantu, itu bagian dari jihad. Ketika perekonomian umat Islam morat-marit, dia berusaha bangkit untuk memajukan perekonomian umat, itu bagian dari jihad. Dengan membina usaha kecil dan menengah UMKM, itu bagian dari jihad. Jadi bukan momok yang menakutkan. Orang kan suka mengkonotasikan jihad ini identik dengan radikal. Itu tidak berdasar, ya. Itu selalu membuat masalah. Kita tidak seperti itu. Nah, bagi kita tadi yang saya katakan mengamalkan itu, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu waritwanin wa jannatin lahum fiha na'imum muqim. Allah memberikan kabar gembira buat orang yang iman, hijrah, jihad, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, dan surga yang kekal abadi. Tapi saat ini kalau ada anak muda yang iman, hijrah, jihad, dianggap aneh, dianggap sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh anak muda. Padahal itulah sesungguhnya pemuda yang berpikiran orang tua. Khairu syababikum man tashabbaha bikuhulikum. Sebaik-baik pemuda, muda usianya tapi pikirannya seperti orang tua. Tidak terprovokasi, tidak emosional, tidak temperamental, kalem bawaannya. Ini lebih baik dari malaikat. Tapi wasyarru suyukhikum, seburuk-buruk orang tua itu yang tampilannya kayak ABG. Seburuk-buruk orang tua tuh. Usia udah pala 7 masih pakai blue jean. Masih pakai kaos yang lidahnya keluar. Gambar itu. Mick Jagger. Rambut diponi, sepatu battle zaman dulu. Padahal sudah tua. Udah as-salatu khairum minan naum, masih nongkrong di jembatan. Itu seburuk-buruk orang tua itu. Nah, ini memasuki tahun baru Islam Hijriah harus hijrah. Hijrah tidak harus dengan fisik saat ini. Tapi hijrah dari kemalasan menjadi kerajinan. Hijrah dari tidak pernah silaturahim menjadi orang yang terus menjaga silaturahim karena dia yakin dengan memperbanyak silaturahim akan memudahkan rezeki dan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hampir hilang, silaturahim.
Kita bisa makan buah mangga karena dia hijrah dari pohon mangga. Ada yang beli, ada penjual, kita beli lagi, kita kupas, taruh di piring. Dia kan hijrah tuh dari pohon ke meja makan, ke piring. Kalau nggak hijrah, kita mau geragot tuh di atas pohon. Jadi kudu hijrah. Nah, sekarang setelah futuh Mekah kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah fisik setelah futuh Mekah kecuali jihad dan niat jihad. Satu saat negara ini memanggil untuk membela negara Kesatuan Republik Indonesia yang finish ini harus tampil ke muka. Jangan lagi anak muda, orang tua pun mau berperan. Bahkan yang namanya ABRI, polisi walaupun sudah pensiun terpanggil kalau Ibu Pertiwi memanggil ini. Nah, itu bagian dari iman, hijrah dan jihad. Jadi nggak apa-apa dianggap aneh. Bahkan kata Nabi, ja'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam datangnya itu dianggap aneh mula-mula. Bagaimana nggak aneh? Nabi datang mengajarkan belum perlu masalah sholat tapi iman 13 tahun. Orang lagi nyembah berhala, orang lagi nyembah patung dengan tergantung kekuatan ekonominya. Ada yang nyembah patung, dibikin patung dari emas, dia sembah-sembah. Yang ekonominya menengah ke bawah, dia bikin patung Tuhan dari batu, dari kayu. Yang paling miskin bikin Tuhan dari tepung terigu, diadonin, dibentuk manusia, dia sembah. Habis disembah perutnya lapar, diminta sama Tuhannya, Tuhan gantian saya lapar. Itu karena kebodohannya, jahiliyah maka disebut jahiliyah itu. Nabi datang mengedepankan la ilaha illallah, Tuhan yang satu, dianggap aneh. Nah, huwa sayaudu ghoriban kama bada'a. Akhir zaman nanti orang yang mengamalkan Islam dianggap aneh. Tapi kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Siapa itu? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang yang dianggap aneh yang buat kemaslahatan dikala rusaknya moralitas bangsa. Dia tampil untuk memperbaiki keadaan. Dia tampil ingin perubahan dengan segala resikonya. Itu bagian dari semangat juang itu. Dengan segala resikonya tapi dia mendapatkan apresiasi. Fatubalil ghuraba. Wa fi riwayatin alladzina yuhyuna ma'afsadan nasu min sunnati. Orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul ketika orang mematikan, meredupkan sunnah-sunnah Rasul, dia tampil. Itu mujaddid, itu pembaharu. Ya, itu pembaharuan. Dia tampil untuk itu. Nah, di sini sekali lagi memerlukan kita semangat, diperlukan dengan kekuatan dan kesatuan ini. Ya. Itu yang pertama, bahwa zuhud itu ada 5 sifat terpuji. Yang kedua, wat tabarri anil khalqi. Dia melepaskan diri dari ketergantungan kepada orang, kepada makhluk. Wa huwa kama qala Abu Sulaiman Ad-Darani, az-zuhdu tarku ma yusghilu anillah. Zuhud itu meninggalkan yang membimbangkan dia dengan Allah. Artinya dia mengeliminir, dia meninggalkan urusan dunia. Dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu nggak ada ketergantungan kepada orang. Pembicaraannya, amalnya nggak bermaksud untuk minta dikasihani, tidak. Dia nggak ada ketergantungan kepada manusia. Ini hebatnya orang yang mandiri.
Karena ketergantungan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu yang kami sembah, hanya kepadamu yang kami minta tolong. Ini iyyaka dhamir nasab munfasil dikedepankan. Hanya kepadamu yang kami sembah, yang lain tidak kami sembah. Habis menyembah Allah, hanya kepadamu kami minta tolong, kepada hamba kami tidak minta tolong. Itu pentingnya dhamir nasab munfasil dikedepankan. Kalau na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, bisa lagi menyembah pohon, bisa lagi menyembah jabatan. Maka dikedepankan iyyaka na'budu, bukan na'budu iyyaka. Sama juga ketika sepasang remaja untuk Dinda seorang yang aku cintai, ketimbang aku cinta kepada Dinda, boleh jadi cinta kepada yang lain, gitu kan. Walaupun gombal, gitu kan. Nah itu iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami sembah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Itu orang yang zuhud, dia akan tidak pernah sedih, karena memang ketergantungannya, sandaran vertikalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam zuhud itu ada ikhlas fil amal. Dia ikhlas di dalam beramal. Wa huwa kama qala Yahya bin Mu'ad, yaitu sebagaimana berkata Yahya bin Mu'ad, la yablughu ahadun haqiqata zuhud hatta yakuna fi salasu khisalin. Seorang tidak sampai hakikat zuhud sehingga ada baginya itu 3 perilaku lagi. Apa 3 perilakunya? Pertama, amalun bila alaqah. Dia beramal nggak ada ketergantungan kepada orang. Dia berbuat nggak ada ingin disanjung-sanjung, enggak. Bila alaqah, orang ketergantungan dia hanya kepada Allah, bukan kepada duniawi. Yang kedua, wa qaulun bila tama'. Dia bertutur kata nggak mengharap-harap imbalan-imbalan dari siapapun, imbalannya dari Allah. Yang ketiga, wa'izun bila riyasah. Dia sudah mulia tanpa pangkat, tanpa jabatan. Kan orang sekarang mulia karena jabatan. Orang dihormatin karena jabatan. Coba kalau pensiun, siapa yang mau hormatin? Gitu. Kemana-mana dikawal, kemana-mana diantar, bukain pintu. Coba begitu pensiun, turun dari rumah, ada yang mau bukain pintu di mobilnya. Semuanya itu hanya duniawi. Nah, tapi orang yang zuhud, dia sudah mulia di sisi Allah tanpa ada jabatan, tanpa ada pangkat. Nggak usah yang hidup lah, yang sudah meninggal dunia saja. Dia sudah meninggal tapi banyak yang menziarahi. Wali Songo yang punya karamah, Habib Ali, nggak jauh-jauh Kuitang, Kampung Bandan, Luar Batang, Ajengan Muhyi, di Tasik, di Raja Polah. Orang datang sudah meninggal dunia, memberikan berkah sama yang hidup. Berapa banyak yang nginep ketika dia ke Tasik gitu. Itu kan berarti mulia di sisi Allah. Nggak ada pangkat, nggak ada jabatan, tapi mulia. Itu orang yang zuhud. Nah, orang kalau biasa memegang tampuk kepemimpinan, satu saat dia tidak jadi, satu saat dia pensiun, ini kadang-kadang terjadi kegalauan, post power syndrome, ketakutan. Kalau orang yang beriman kenapa takut? Orang lahir nggak bawa apa-apa, nggak ada jabatan yang melekat, kadang kagak ada harta, jangan lagi pakaian sehelai benang nggak ada. Nah, nanti menghadap Allah seperti itu, maka dibalut dengan kain putih sesaat. Jadi karena itu jangan jadikan jabatan itu satu ladang amal untuk prestasi yang dibanggakan di hadapan Allah. Jabatan gunakan untuk mengabdi kepada rakyat, kepada umat. Andaikan dia pensiun menjadi kenangan-kenangan manis dari rakyatnya.
Tapi andai kata dia tidak berbuat buat rakyat nggak berani ngomong, tapi berapa banyak yang nyumpahin. Itu kan karena memang kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang zuhud. Yang ketiga, ya, kata Mu'ad, Yahya bin Mu'ad itu, izzun bila riyasah. Dia mulia, dia tersanjung tanpa pangkat, tanpa kepemimpinan, tanpa jabatan. Yang keempat, di dalam zuhud itu, wahtimalu zulmi. Dia mengemban aniaya dari pihak lain. Tenang aja. Berapa banyak orang yang bully, berapa banyak orang yang tidak mengakui prestasinya, berapa banyak orang yang hasad, iri hati. Itu bagian dari zuhud, ihtimalu zulmi. Dia siap mengemban itu, aniaya. Nabi bersabda, annahu qol az-zahada fi dunya laysat bitahrimil halal. Kezuhudan itu di dalam dunia bukan mengharamkan apa yang halal, bukan. Wala idaatil mal. Zuhud itu bukanlah menyia-nyiakan harta, bukan. Walakinnaz zahada, tetapi yang namanya zuhud fi dunya, di dalam dunia, Allah takuna bima fi yadika, bahwa dijadikan apa yang ada pada tangannya tidak lebih baik dari apa yang ada di sisi Allah. Artinya kekayaan, jabatan, pangkat, dia nggak tergantung sama itu, tergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mau ambil, yang punya ambil, yang nggak sedih. Ini kan sama dengan tukang parkir nih, kalau istilah MZ, jadi Allah yarham. Tukang parkir begitu mobil-mobil mewah banyak semuanya di tempat perparkiran yang dia jadi tukang juru parkir nih, dia kagak girang dengan titipan mobil-mobil mewah, nggak girang. Kenapa? Orang bukan mobil dia, dititipin doang. Dititipin aja sombong banget, moto melulu di mobil Lamborghini, di mobil Jaguar. Begitu mobil hilang satu-satu, yang punya datang pada udah nggak parkir lagi, dia kagak sedih. Kenapa? Bukan punya dia. Nah sebenarnya itu kan filosofi itu. Tabiat juru parkir boleh juga ditiru itu. Nggak senang, nggak sedih, ya. Biasa-biasa aja gitu. Nah itu dia. Yang keempat tadi, mengemban aniaya, siap mengemban aniaya orang lain, dan dia tidak merasa hebat dengan apa yang di tangannya, tapi tetap dia punya ketergantungan hanya kepada Allah. Wa antakuna fi sawabil musibah idza anta usibta biha arghab minka fiha. Dan bahwa adalah pada pakaian musibah, apabila engkau ditimpa musibah dengannya, yang lebih gandrung padanya itu. Artinya musibah itu bagi orang-orang yang sudah zuhud itu akan membuat dia gembira karena makin naik nanti derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan musibah itu. Jadi musibah bagi dia itu kenikmatan. Rawahut Tirmidzi wa Ibnu Majah. Itu riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abi Dzar. Yang kelima, wal qanaah bima fil yad, merasa cukup dengan apa yang ada, nggak ngelihat pendapatan dan hasil orang lain. Wa huwa kama qala Junaid, yaitu sebagaimana berkata Syekh Junaid, az-zuhdu khuluwul qalbi. Zuhud itu kosongkan hati, amma khalat minhul yad, terhadap apa-apa yang kosong dari tangan. Wa qala Sufyan as-Tsauri, berkata Sufyan as-Tsauri, az-zuhdu fid dunya qasrul amal. Zuhud dalam dunia itu perpendek angan-angan, ya. Jangan banyak lamunan. Orang kalau ngelamun, andaikan, misalkan, jikalau, tapi nggak berbuat, cuma berandai-andai aja, ya nggak pinter-pinter. Pengen pinter tapi ngaji kagak, nggak bakal pinter. Pengen jadi dokter, kuliah kagak, di fakultas kedokteran kagak jadi dokter, gitu. Hidup bukan angan-angan, gitu kan.
harus dijalani. Laisa bi aqlil ghalis, dan zuhud itu juga bukan berarti makan yang keras-keras, ya, makan yang yang murah-murah, nggak begitu. Wala bil lubsil abba, juga bukan berarti pakai baju kasar yang banyak jahitan-jahitan, enggak juga seperti itu. Wa hadza min amarati zuhdi, ini tanda-tanda dari kezuhudan. Wal asbabul ba'itsah alaih, dan sebab-sebab yang mendorong adanya zuhud. Fazahid, maka orang yang zuhud la yafrahu bimaujudin, dia tidak senang, tidak gembira dengan apa yang ada di dunia, wala yata'assab, dia tidak merasa rugi dengan apa-apa yang hilang. Tadi kayak kang parkir, dia nggak senang, dia juga tidak sedih dengan itu semuanya. Itu bagian dari zuhud. Jadi sekarang zuhud bukan dilihat dari pakaiannya yang compang-camping, yang lusuh, yang lecek, enggak juga. Berapa banyak orang yang zuhud secara tampilan bajunya bersih. Kayak Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dari Rusaifah, alim, melahirkan ulama-ulama, profesor, dan punya karamah, selalu tampil necis, selalu tampil modis. Ketika ditanya, ya Syekh kok seperti ini? Saya memuliakan ilmu, karena saya ngajar mengeluarkan firman Allah, saya ngajar mengeluarkan hadis Rasulullah. Nggak layak saya dalam keadaan compang-camping. Jadi tergantung dari bukan pakaiannya, niatnya gitu orang. Jadi nggak harus orang yang zuhud itu, kekinian itu, orang yang bajunya lecek, matanya belekan, nggak juga gitu kan. Jadi harus bersih, harus, karena innallaha jamil yuhibul jamal. Allah itu indah, suka kepada keindahan. Asal niatnya bukan mau pamer, bukan mau dilihat sama orang, tapi memuliakan ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Ya.